Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Hukum SR, saya Rizky Ritami, analis dan legal consultant di Kantor Hukum Syahid Ramang & Associates. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perjanjian tanpa materai. Bagaimana sih kekuatan hukumnya? Banyak orang yang beranggapan surat perjanjian yang tidak ditandatangani di atas materai menandakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah secara hukum. Padahal, sah atau tidaknya suatu perjanjian tidak ditentukan ada atau tidaknya sebuah materai. Lantas, apakah di dalam sebuah perjanjian yang tidak menggunakan materai masih tetap sah secara hukum? Jawabannya sah ya teman-teman. Hal ini dikarenakan kita merujuk kepada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, di mana ada 4 hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab atau klausa yang halal. Secara legalitas hukum mengenai bea materai itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Namun saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan, kegunaan sebuah materai itu untuk dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian bersifat perdata. Lalu, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Karena ketika orang yang membuktikan atau melakukan pembuktian di persidangan tersebut adalah pihak yang terutang bea materai, sehingga alat bukti tersebut harus dibubuhi materai sebagai bentuk pembayaran hutang terhadap negara. Hal tersebut dinyatakan di dalam pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Bea Materai yang menyatakan bahwa pihak yang terutang bea materai salah satunya itu adalah merupakan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, di mana materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Hal tersebut juga diperkuat di dalam pasal 8 undang-undang yang sama, di mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bea materai terutang pada saat yang pertama, dokumen itu dibubuhi tanda tangan, yang kedua, dokumen tersebut selesai dibuat, yang ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, di mana di sebuah pengadilan harus adanya pembuktian yang menggunakan materai atau biasa kita sebut pemateraian, itu bisa juga kita sebut dengan leges untuk sebuah pembuktian di persidangan. Kesimpulannya, penyertaan materai dalam perjanjian tidak wajib karena bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Namun, tidak ada salahnya digunakan materai sebagai tindakan antisipasi jika terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh isi kolom komentar di bawah ini ya. Salam dari kami, Kantor Hukum Syahid Ramang & Associates. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.